Ya, selamat pagi penonton ya. Selamat pagi, karena dulu saya pernah berjanji kita mau bincang-bincang mengenai politik ya, khususnya mengenai siapakah kemungkinan akan muncul sebagai pemenang presiden di Indonesia tahun 2024. Saya dulu pernah menganalisa mengenai Prabowo ya. Kalau dikatakan mungkin nggak Prabowo menjadi presiden berikutnya setelah Jokowi, saya bilang rakyat Indonesia mungkin bisa menganalisa seperti ini. Pertama, kinerja Pak Prabowo ini di kabinetnya Pak Presiden, dia itu orang yang loyal itu ya. Dia berjanji bahwa dia demi kebersatuan Indonesia yang pada saat Pilpres 2019 itu dengan Jokowi dengan Pak Prabowo, Indonesia seperti dibelah dua. Alasannya Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi adalah bahwa dia mau mendukung pemerintahan yang baru, pemerintahan pemenang. Artinya setelah Prabowo berjuang ya, dia berjuang sampai ke Mahkamah Agung, MK, mengenai siapakah yang menang di pemilu. Karena Prabowo itu merasa tidak puas atas kekalahannya, lalu dia pergi menuntut secara legal, secara hukum, secara konstitusional. Dan itu langkah baik, ya, langkah bagus. Nah, tetapi setelah dia kalah, kemudian bertemu dengan Pak Presiden Jokowi di MRT ya, yang semua kita bisa saksikan. Lalu ada kesepakatan bahwa Prabowo itu mendukung pemerintahan baik di dalam dan di luar. Dan Pak Prabowo itu diajak ke dalam mau. Nah, walaupun dengan kontroversi ya dari pendapat umum dan ahli-ahli analisa politik, tetapi yang jelas bahwa Pak Prabowo itu membuktikan apa yang dia katakan, lalu menjalankan apa yang dikatakan. Lalu boleh saya katakan ini adalah politik brilian ya. Tapi Pak Jokowi juga mempunyai politik brilian ya. Pada umumnya pemimpin-pemimpin di dunia, kalau dia bukan dari militer, dia tidak terlalu kuat ya. Kalau dia tidak menjadi seorang yang otoriter, dia nggak terlalu kuat. Tapi Pak Jokowi adalah orang sipil. Boleh dikatakan dia dari rakyat biasa. Tetapi cara dia berpolitik di Indonesia adalah brilian ya. Boleh saya berikan suatu pendapat saya ya, bahwa dia itu adalah muncul seorang politikus yang lebih menonjol dari politikus-politikus sebelumnya, bahkan lebih menonjol dari Presiden Soekarno sendiri ya. Pertama, dia itu muncul dari rakyat sebagai rakyat biasa. Saya boleh katakan ya, saya mohon maaf ya, dia muncul dari seorang rakyat yang miskin ya. Lalu kemudian dia muncul dari seorang rakyat tukang kayu, orang biasa gitu. Tapi dia seorang yang pekerja keras dan seorang yang pintar, brilian. Sampai dia kuliah di UGM. Itu adalah universitas terbaik di Indonesia. Kalau di dunia UGM itu saya bisa katakan semacam Harvardnya di dunia. Jadi
kita perlu garis bawahi dulu supaya kita bisa lihat analisa berikutnya, bahwa memang Pak Jokowi ini adalah orang yang jujur berpolitik, ya. Kemudian menghidupkan kejujuran itu, mensosialisasikannya di dalam kehidupannya, lalu dia berbincang-bincang di pasar lah, di sawah lah, di mana-mana seluruh rakyat Indonesia dia bisa temukan. Sebagaimana rakyat itu adanya, dia pergi ke situ. Di Amerika nggak pernah ada seperti itu, ya. Tetapi sebelum itu saya nggak melihat, ya, di dunia ada tipe berpolitik seperti itu. Saya nggak lihat. Walaupun orang itu membuat kesimpulan apa yang dibuat Pak Jokowi itu adalah hanya semacam apa itu, ya, mencari muka begitu, ya. Saya pikir nggak ada salahnya kita cari muka ke rakyat, ya, karena rakyatlah yang bosnya, ya kan begitu. Jadi saya sendiri sebagai rakyat biasa, kalau dia katakan, ditanya ke saya, presiden itu datang ke kamu kan hanya mau cari muka aja, supaya kamu anggap dia orang yang baik. Loh, tentu saja dia orang baik. Dia mau menemu rakyat. Akan itu jawab saya. Nah, lepas dari semua perdebatan itu, pada umumnya, ya, masyarakat Indonesia pada umum mayoritas mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden yang sederhana, yang jujur, ya, jujur. Nah, tetapi di dalam kejujurannya itu, dia tidak menyerah dari segala tetek bengek politik yang mungkin udah bertahun-tahun dijalankan di Indonesia. Entah itu politik yang dari militer, ya, yang pengalaman sudah di militer, itu jenderal-jenderal. Baik itu politik yang sudah punya pengalaman sebagai pengusaha dan pemimpin politik-politik lain. Bahkan seperti Pak JK, ya, yang sudah kesohor di Indonesia. Selain pengusaha, uangnya banyak, dia politikus dari Golkar, tumbang semua kepada Pak Jokowi. Kenapa tumbang? Karena rakyat di belakang Pak Jokowi. Nah, sekarang muncul lagi seorang politikus yang menurut saya brilian. Jadi boleh saya katakan Indonesia, kita harus happy dengan itu. Siapa itu yang brilian menurut saya? Yang brilian nomor 2 setelah Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dia menggunakan semua kekuatannya. Bahkan kalau Pak Prabowo nanti mampu, ya, jadi presiden menggantikan Pak Jokowi, saya boleh katakan Pak Prabowo mempunyai karakter tersendiri yang di dunia belum ada karakter seperti itu untuk seorang pemimpin jadi presiden. Ini alasan saya mengatakan itu. Pertama, Pak Prabowo ini adalah orang yang mudah dituding sebagai orang yang penindas rakyat. Kenapa? Karena dia adalah mantunya presiden yang notabene masyarakat Indonesia pada umumnya berkata Soeharto itu penindas rakyat. Kan begitu sampai dia di demo dan jatuh. Nah, apabila seorang mantu seorang presiden yang dianggap koruptor dan dianggap juga pelanggar HAM dan otoriter, ya, setelah mereka lahir menjadi negara yang demokrasi, menumbangkan yang otoriter, lalu dari lingkungan otoriter ini muncul seseorang, itu sangat berat akan muncul, sangat berat. Karena rakyat tahu bahwa dia otoriter. Kecuali dia mempunyai otak yang brilian dalam politik.
Itulah sebabnya saya beralasan mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang brilian. Jadi oleh karena dia lolos dari tuduhan rakyat, ya, lolos dari tuduhan rakyat bahwa dia itu adalah penindas rakyat sebagai anak mantu Presiden Soeharto. Kemudian dia lolos dari tuduhan bahwa dia seorang pelanggar HAM. Siapakah yang mampu melakukan ini? Kecuali kalau bukan seorang yang brilian politiknya. Pak Prabowo itu orang yang brilian. Tapi briliannya itu adalah brilian yang jujur. Setidaknya sampai sekarang. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Dia katakan, saya akan membangun Indonesia. Pak Jokowi itu boneka, ingat itu dulu? Dibilang begitu. Kemudian dia mampu beradaptasi dengan keadaan dan berbalik, sehingga Pak Jokowi datang, dia menangkap. Kekalahan dia yang pertama, dia datang, lalu menghormat Pak Presiden Jokowi. Dia mengakui kesalahannya. Maksud saya kekalahannya. Kedua juga, dia kalah juga. Sangat berat waktu itu, kita lihat, tarik ulur. Dia nggak mau menerima, sehingga dia pergi ke ke mahkamah tinggi, ya, untuk meneruskan dia punya keberatan, dan dia kalah. Tetapi ini pun dia bisa terima. Itulah hanya seorang yang brilian yang bisa melakukan itu. Nah, kepada rakyat Indonesia saya mau katakan seperti ini. Kenapa saya katakan kemungkinan dia bisa menggantikan Presiden Jokowi adalah karena dia sudah mengalahkan beberapa persoalan-persoalan berat di dalam hidupnya, di dalam politik. Hampir dia udah tenggelam di bawah laut begitu orang sudah demonstrasi tahun 1998 bahwa tidak akan muncul lagi seorang dari lingkungan Presiden Soeharto. Siapakah yang berani bisa muncul dan bahkan menjadi seorang presiden kecuali orang itu yang brilian, ya. Itulah Prabowo, ya. Tapi begini, para pemirsa ya dan rakyat Indonesia, ya, saya buat komentar ini dengan alasan saya adalah bahwa sudah waktunya politik di Indonesia itu dilakukan dengan demokrasi yang jujur, ya. Jangan dikotak-kotakkan. Kita sudah melihat dari sejarah dimanapun di dunia yang mengotak-ngotakkan rakyat untuk mendapatkan kekuasaan, tidak ada yang berhasil, ya. Kita katakanlah salah satu yang sudah masih di depan mata sampai sekarang masih pertentangan, Donald Trump, ya. Dia hanya satu periode, bayangkan itu. Termasuk itu dianggap orang berhasil dalam ekonomi si Donald Trump, ya. Tapi hanya satu periode. Kenapa? Karena dia mencoba mengakomodasi orang-orang white supremacy, orang putih, white supremacy yang berafiliasi dengan KKK, dengan Canon, itu nggak diterima rakyat, sehingga dengan alasan yang umum yang sudah yang sudah dialami rakyat, itu aja dulu, ya. Soal analisa di dalam banyak alasan-alasan kita nggak bisa habis bahas nanti. Tetapi finalnya dulu kita mau bicarakan, ya, yang presiden kan Joe Biden. Nah, kita kembali kepada Pak Prabowo. Sudah saatnya rakyat memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo setelah Presiden Jokowi. Tetapi kuncinya hanya satu kunci di sini. Hanya Megawati, ya.
Megawati adalah seorang ahli di dalam politik setelah terdidik beberapa lama dengan pahit getar-getirnya perjuangannya di PDI Perjuangan. Seumpamanya bisa difotokopi itu Megawati dan dipermak lagi dia menjadi 37 tahun umurnya sekarang, rakyat akan, khususnya orang PDI akan tetap memilih dia jadi ketua umum. Jadi banyak orang bincang-bincang ketua umumnya di dalam politik itu dibatasi aja 2 tahun katanya. Nonsen itu buat saya. Karena ketua umum itu tergantung bagaimana rakyat di lingkungan partai itu memilih ketuanya. Tergantung rakyat. Jadi nonsen itu. Kalau rakyatnya melihat bahwa Megawati adalah suatu gula di mana akan membuat semut-semut datang ke dia, ngapain dia hanya 2 periode? Seumur hidup bila perlu. Jadi itu nonsen. Dan saya mau katakan, hanya Megawati yang kelihatannya, saya bilang kelihatan aja dulu, supaya nanti saya nggak menyinggung perasaan banyak orang. Yang kelihatan akan bisa bertahan beberapa periode pemenang-pemenang pemilu di Indonesia. Walaupun nanti Prabowo jadi presiden, hanya apabila itu ditopang oleh Megawati, udah, saya bisa katakan 67% dia akan menjadi presiden. Ya, percaya kepada apa yang saya katakan ini dan buka ini. Setelah itu 2025, nanti apa yang saya katakan ini. Inilah analisa saya. Ya, catat ini, Washington Sitanggang, YouTube dari California, Amerika. Ini saya punya pendapat. Pertama, Pak Prabowo ini sudah teruji dan lewat dari setiap tuduhan-tuduhan. Ya, saya kembali sedikit kepada layak kita. Layak kita ini adalah pejuang reformasi 98, yaitu Pak Adian Apitupulu. Ya, melihat Adian Apitupulu, melihat gayanya, bahkan hanya mendengar namanya pun kita langsung melihat bahwa identik sekali dengan Pak Jokowi. Identiknya di mana? Di dalam dukungannya. Kalau kita ingat Adian Apitupulu, kita langsung ingat itu, oh, pendukung berat Prabowo. Dan Adian Apitupulu secara nurani, dia punya pembahasan-pembahasan yang mampu dimengerti rakyat. Cara komunikasinya dia itu gamblang, seperti melihat ikan di dalam akuarium. Enak melihat ikan itu melayang-layang di air di akuarium, ya. Indah. Dia berbicara mendukung Joko Widodo, indah cara dia berbicara. Dan orang mendengarnya langsung dia heboh dari tempat duduknya. Kalau pendengar itu seorang ibu-ibu, tadinya dia sedang goreng ikan ini di dapur, gak peduli ikannya gosong. Yang penting dia selesai dulu mendengarkan si Adian Apitupulu. Itulah saking hebatnya dia. Nah, sekarang seumpamanya Prabowo yang muncul, saya nggak salahkan Adian Apitupulu. Kenapa Prabowo bisa muncul lagi, sementara Adian sudah dengan keras mengatakan pelanggar HAM, pelanggar HAM. Adian Apitupulu tidak salah, tetapi dengan demikian disitulah luar biasanya Prabowo. Adian Apitupulu yang luar biasa dengan gamblangnya mengatakan bahwa Prabowo pelanggar HAM tidak mungkin jadi presiden, tetapi dengan sifatnya, dengan karakternya yang brilian, kalau Pak Prabowo betul-betul tetap dia pegang ini kolusinya dengan Pak Jokowi dalam hal yang baik, ya, kolusi dalam hal yang baik, mendukung, lihat
opini masyarakat dialah menteri terbaik. Jadi setelah dia dikatakan oleh Adian Pitulpulu dia tidak mungkin jadi presiden, hanya orang yang brilian lah memungkinkan dia menjadi presiden, yaitu Prabowo. Adian Pitulpulu betul, tetapi hanya orang yang luar biasa cara politiknya lah bisa menghempaskan begitu berat beban yang dituduhkan oleh Adian, maksud saya beban politik ya, yang orang lain gamblang menerima. Dan seperti tadi ikan di akuarium, kita melihatnya itu indah sekali, cara menganalisanya Adian Pitulpulu indah sekali, sehingga orang tergerak hatinya untuk memilih Jokowi bukan Prabowo. Nah sekarang berputar, walaupun indah pembawaannya Adian Pitulpulu, sangat lebih indah lagi pembawaannya Pak Prabowo. Jadi politik ini secara alamiah berlaku di Indonesia. Mestinya politik ini rakyat Indonesia jangan terbelah, tapi harus banggalah. Bangga bahwa keindahan-keindahan yang bermain seperti kita menonton bola Maradona dengan gocek sana gocek sini, waduh heboh semua, hampir itu rubuh itu stadion. Ini sekarang rubuh tanah air Indonesia, karena semua tepuk tangan bergerumu rubuh kepada tempat yang lebih baik. Itu ya, jangan bukan rubuh jadi hilang ya, enggak, ke tempat yang lebih baik, karena memilih seorang presiden dengan sudah dibakar, sudah diketok seperti mengasah pisau ya, kemudian digosok lagi, sehingga timbullah itu pisau yang baik, yang bisa kita bawa kemana-mana, dan tajam pisaunya. Itulah Prabowo. Jadi kepada bangsa raya Indonesia ya, di negara tercinta Indonesia, jangan terlalu kacau melihat yang berbeda. Itu kan Pak Jokowi selalu bilang, perbedaan itu adalah menjadi kebanggaan apabila perbedaan itu mampu bersatu kembali. Kalau hanya burung yang terbang itu terbang sejalan hanya dengan burung sejenis, berarti kita burung aja. Tapi kita kan bukan burung, manusia. Manusia itu punya makhluk yang luar biasa yang diciptakan penciptanya. Nah, jadi saya katakan seperti ini. Sangat dimungkinkan Prabowo, karena kalau dia tetap bertahan ya, kalau nggak ada angin melintang, Pak Prabowo itu akan menjadi presiden tahun berikutnya setelah Jokowi. Tapi ada catatannya di sini. Saya jangan asal ngomong. Saya mengharap Megawati meneruskan perjanjian batu tulis. Ya, saya mengharap. Kecuali ya ada yang muncul yang luar biasa. Kita ini, saya katakan Pak Prabowo, saya bukan karena melihat orangnya, apapun dilakukan Prabowo lah. Enggak seperti itu, enggak. Tapi analisa saya kan berdasarkan apa yang sudah dilakukannya. Dia kalah 2 kali, sabar dia. Karena tujuannya itu jadi patriotnya di situ sebagai tentara. Saya yang salah, yang penting bangsa ini maju. Itu yang sudah teruji di Pak Prabowo, sehingga dia mau juga jadi anak buahnya rivalnya. Dan walaupun dia anak buah rivalnya, dia itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu dialah menteri terbaik. Ini rakyat. Kita kan mendengarkan rakyat, bukan analisa politikus-politikus yang aduhai, kalau dikupas luar biasa gitu. Inilah, mendingan dengar saya, bukan politikus tapi rakyat biasa. Jadi Prabowo itu sangat mungkin menjadi presiden. Tadi catatannya apa? Saya mengharap Megawati memberikan jalan. Kenapa saya bilang? Ya Megawati kan dia orangnya juga begitu. Dia itu dulu kan bisa dikatakan waktu mencalonkan si Prabowo jadi wakilnya kan, dia nggak mengingat-ingat masa lalu mengenai, dia orang negarawan begitu.
Yang dia ingat bukan masa lalu yang pahit. Yang dia ingat adalah masa depan yang akan dicapai. Itulah Megawati. Dan itu dilatihnya Presiden Jokowi untuk seperti itu. Dan itulah yang berlaku sesungguhnya yang harus dipertahankan di Indonesia. Jadi tidak heran kalau PDI itu selalu pemenang. Dan saya melihat ya untuk berikutnya dia masih tetap pemenang. Kecuali nanti sudah Prabowo sudah menjadi presiden dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa lagi dalam kepemimpinannya, baru kemungkinan mungkin Gerindra bisa jadi pemenang pemilu. Tapi ini yang saya lihat mungkin yang membuat Megawati mungkin berpikir, kalau Megawati mendukung Prabowo, lalu Prabowo menjadi presiden, kemudian di tahun-tahun berikutnya akan sulit nanti PDI menjadi pemenang. Tetapi begini, saya mengharap Megawati harus mendahulukan bangsa daripada partai. Itu garis bawahnya. Seumpamanya ada saya lihat yang setara dengan Prabowo di PD Perjuangan, is okay. Tapi Prabowo sudah teruji, at least di mata masyarakat. Jadi saudara pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, dimanapun Anda berada ya, seru pembahasan ini. Artinya saya seru sendiri. Jadi sampai di sini dulu, sampai ketemu di dalam pembahasan politik yang berikutnya. Tetap pergilah ke Washington Setanggang YouTube, California. Banyak hal-hal pemandangan-pemandangan yang indah yang saya bawakan di dalam YouTube itu. Pergi ke Hollywood dan pergi ke teman-teman yang lain, kemudian pergi ke Lake, dan bagaimana kehidupan orang Amerika, orang Indonesia di Amerika, banyak di YouTube saya di situ. Jadi pergilah ke YouTube saya dan tontonlah, mudah-mudahan Anda senang. Dan jangan lupa subscribe ya, dan like dan share. Soalnya kita udah mau pensiun ini. Jadi kita mau ambil kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berat, fun, tetapi ya siapa tahu memang ada artinya nanti bisa menghasilkan. Inilah dulu pertemuan kita. Semoga kita dalam keadaan baik-baik, jaga kesehatan. Sengaja saya pakai masker ini supaya kita ingat, kita selalu pakai masker. Karena kalau Anda sakit, siapakah yang rugi? Rugi Anda, bangsa pun rugi kalau Anda sakit. Sampai di sini pertemuan kita, jaga kesehatan, baiklah kita berpikir positif. Kalau ada persoalan, sedikit kita konsentrasi, berdoa kita sesuai dengan keinginan keagamaan agama kita, kepercayaan kita masing-masing. Dan kalaupun kita tidak orang percaya, baik kita berenung, konsentrasi, berpikir apa hal-hal baik yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Salam dari nan jauh, Amerika, California. Terima kasih.